Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama dan yang utama, banyak terima kasih untuk undangan yang luar biasa ini. Ada keterkaitan dengan perjalanan saya. Dulu saya adalah asisten dari Profesor Wijoyo Nitisastra untuk pengantar ekonomi. Kemudian saya research assistant dari Pak Ali Wardana. Jadi kebanyakan saya bekerja dengan mereka yang termasuk sebagai gelombang pertama ekonomi Indonesia yang diprakarsai oleh Prof. Sumitro. Tidak dramatis kalau saya kemukakan, mungkin saya adalah generasi yang terakhir ya di fakultas yang mengenal beliau semua secara langsung. Tapi alangkah susahnya saya ketika mengetahui bahwa jauh di depan ya, dari Pak Mitro, Pak Wijoyo itu kan Muhammad Hatta. Saya hanya dapat ya membaca literatur beliau tentang mazhab ekonomi kerakyatan. Jadi maaf kalau hari ini kalau oleh Anda membicarakan masalah warisan Hattanomics, mohon diingat saya di dalam simposium yang bersifat presentasi akademis ini menuruti tradisi di Civitas Academia pada umumnya. Saya harus hati-hati oleh karena ini adalah universitas tertua di dunia, salah satu yang mempergunakan nama negaranya. Kita tahu di lingkaran kita adalah University of Philippines yang saya pernah ceramah di sana. Demikian di National University Singapore. Ya, kalau di Malaysia juga saya dulu pernah beberapa kali, itu kan disebut sebagai Universitas Kebangsaan. Tapi di KL ada juga Universitas Malaya tuh. Jadi karena itu tugas yang saya akan jalani hari ini sungguh-sungguh hanyalah mengenai dimensi akademis ya. Seperti itu, mohon dimaafkan. Saya tidak bisa keluar dari hal tersebut. Yang lain itu juga saya mungkin hanya akan memberikan karena melihat begitu banyak nanti yang akan terlibat dalam diskusi, semacam idea konteks saja ya dari apa yang kita bicarakan hari ini. Karena begini, ketika saya dapat undangan dan disebutkan bahwa yang diinginkan adalah Sumitronomics, kita mempunyai tradisi di dunia akademi. Maaf ya, karena saya juga sekolah lama di luar negeri. Kalau sudah disebut pakai mix-mix di belakangnya ya saya rasa dari sejarah Indonesia harus saya kemukakan bahwa ada 3 bagawan ya, pemikiran ekonomi yang hebat sekali di Indonesia. Hasilnya ialah mazhab Hattanomics, mazhab Sumitronomics, mazhab Wijoyonomics. Saya tidak begitu dekat ya dengan Bung Hatta. Baru sekali saja mungkin di dalam suatu kesempatan Kongres ISEI di Malang ya. Tapi dengan Pak Mitro dan dengan Pak Wijoyo, saya dan Pak Ali Wardana dan seluruh jajaran beliau sebagai dosen yang dikirim gelombang pertama ke Berkeley, saya adalah penutup dari program tersebut. Benar-benar ya saya melihat bahwa yang akan kita bicarakan hari ini jangan lupa ya, kalau sudah membicarakan Hattanomics, Sumitronomics, Wijoyonomics, itu alur pikiran atau dalam bahasa kita ada mazhab. Mazhab itu harus memenuhi beberapa persyaratan. Pak Mitro menceritakan kepada saya bahwa beliau ingin sekali ya agar fakultas yang termuda di UI ini dinamakan
The Jakarta School of Economics. Ya, masih jauh. Ya. Tapi Pak Mitro juga mengatakan kepada saya waktu itu bahwa oleh karena itu semua mahasiswa di fakultas kita itu harus mengenal perekonomian Indonesia terlebih dahulu. Ini yang harus kita ingat ya. Jadi saya kira satu-satunya di Indonesia barangkali ya sampai sekarang yang berani memberikan mata kuliah ini, dan saya kadang-kadang juga kaget oleh karena harus diberikan oleh yang paling senior yang sudah pernah ya mengguliti soal-soal real di lapangan. Jadi jangan lupa bahwa mata kuliah ini memang ya saya pernah mengalami Pak Wijoyo dan sebagainya selain Pak Mitro. Jadi ini awas yang saya sampaikan adalah presentasi akademis. Silahkan nanti kalau yang lain-lain. Sifatnya ilmiah yang mengikuti tanggung jawab dari simposium ya, dan protokol yang kita tahu ya di semua. Kita mulai dengan idea konteks dulu ya. Apakah betul ya bahwa kegiatan yang luar biasa ini lebih banyak ya, dimulai di Fakultas Ekonomi Indonesia? Kalau Anda mau saja melihat sejarah, sehabis dari tanam paksa kultur stelsel itu ya, selama 40 tahun karena Perang Jawa tahun 25 sampai 30 ya, itu banyak yang tidak tahu ya, bahwa perolehan yang dinikmati oleh kerajaan Nederland diperkirakan pada US dollar sekarang ini mungkin sekitar 31 triliun ya, seperti itu. Jadi coba bayangkan oleh Anda semua ya, perang di Penogoro, perang Jawa yang hanya 5 tahun memaksa mereka untuk betul-betul melakukan kultur stelsel sebanyak 40 tahun. Dan selama itu kita diperlakukan sebagai penutup dari budget di Nederland. Ya, saya tidak mau sebut Belanda karena rakyatnya tidak bisa dibawa-bawa. Ini adalah soal kerajaan. Jadi bayangkan saja, ketika selesai dari Perang Jawa itu, kita pun diperlakukan sebagai pos penutup dari keperluan APBN Nederland. Ya, namanya Batikslot. Jadi kalau Anda perhatikan dari sejarah, dan ini harus kita ketahui mengapa kemudian ini memicu pemuda Sumitro, pemuda Hatta, bahkan sejauh Tan Malaka dan sebagainya, teman-teman beliau di Perhimpunan Indonesia yang didirikan ya pada tahun 1903, dulu namanya itu Indische Vereniging dalam bahasa Belanda. Kemudian diganti menjadi Indonesische Vereniging. Kemudian menjadi Perhimpunan Indonesia. Heran ya, bahwa itu baru bisa terjadi sesudah kultur stelsel lewat. Ya, oleh karena ada kebijakan dari Nederland, pemerintah Nederland, katanya balas budi. Dibuatlah oleh mereka ya, semacam periode pelaksanaan dari politik etik katanya. Ya. Balas budi tadi itu. Bayangkan saja 31 triliun dolar kalau kita pakai dolar sekarang. Dan yang mengemukakan ini adalah Peter Carey, sejarawan yang luar biasa ya. Yang bukunya itu tumpukan mengenai Perang Jawa, mengenai Penogoro, penal betul beliau ya, seperti itu. Jadi ini yang saya kemukakan, bahwa tidak mungkin kita mengetahui mengapa ya Perhimpunan Indonesia yang menggerakkan pemuda-pemuda kita yang sekolah di Wageningen ya, yang untuk pertanian, yang sekolah di Delft untuk teknik, yang bersekolah di Rotterdam Universiteit Ekonomi misalnya seperti itu. Mengapa ya Perhimpunan Indonesia ini
menghasilkan ya, pakar-pakar yang demikian luar biasa. Ya. Dan di sini tentunya termasuk ke Pak Mitro, Bung Hatta, Tan Malaka, itu Syahrir, itu mereka itu Perhimpunan Indonesia. Ya, bahkan buletinnya itu namanya Vrij Indonesia, Indonesia Merdeka. Dan katanya, saya sering ganggu sejarawan ya, itu bagaimana ya pindahnya dari PI itu di Nederland ke Sumpah Pemuda tahun 28 yang anak SMA di Batavia. Sampai sekarang tidak ada yang menulis sejarah itu, misteri buat saya. Ya. Jadi harus disamakan, tidak bisa kita hanya membicarakan pakar. Karena actionnya itu terletak di tangan ya, Sumpah Pemuda tahun 28 itu. Dari situ kemudian ya, dari Sumpah Pemuda itulah kita menggerakkan politik mendampingi kepakaran yang mulai dibina di Nederland oleh Pak Mitro, oleh Hatta, oleh Tan Malaka dan sebagainya. Jangan lupa ya, sesudah Perang Dunia Pertama mulai kekisruhan di antara kita di PI. Yaitu sudah mulai yakin melihat dari Marxisme yang dilaksanakan di Rusia itu. Ya. Tapi disinilah kehebatannya, perdebatan itu berlangsung terus ya. Ya, terus sampai saat kemerdekaan dan sebagainya, membuktikan kepada saya bahwa tidak bisa kita membicarakan kenegaraan dengan pembicaraan yang ecek-ecek, tidak mungkin. Ya, saya bukan maksudkan simposium ini ya, tapi ini memang harus disusul ini. Ya, mengapa? Tidak mungkin dikasih embel-embel nomex di belakang itu apabila tidak memenuhi syarat dari apa yang kita sebut sebagai mazhab. Ya, aliran pikiran. Mazhab itu nomor satu harus kita ketahui apa landasan filosofinya. Dari situ kemudian baru masuk ke bagian yang lain. Visinya apa dari filosofi itu? Misinya apa? Kemudian teori-teori yang dipakai apa saja? Model yang dipilih yang mana saja? Metode analisa. Sampai kepada pengkajian mengenai kebijakan yang harus ditempuh dalam pelaksanaan. Hanya kalau itu komplit kita sebut itu mazhab. Dan di Indonesia dengan bangga saya ingin menyampaikan, kebetulan saya sempat ikut dengan dua ya, bagawan ekonomi. Ya. Bagawan ekonomi konstitusional, maaf Bung Hatta saya cuma membaca saja. Tapi kalau di dalam action saya beruntung. Ya, saya bekerja pernah dengan Profesor Sumitro, ya, antara lain di consulting firm beliau, ya, dan sering ngobrol. Tidak ada hari yang terlewat di mobil di mana beliau langsung bicara politik apa saja di dalam mobil. Ya. Dan saya sampai sekarang ingat karena saya ditegur oleh beliau. Ya, ya kadang-kadang dianggap keras kepala barangkali kan. Pulang dari Berkeley, ya, ketika demonstrasi anti perang Vietnam itu berkobar dan muncul apa yang disebut sebagai the new left itu kan itu. Pak Mitro pernah negur saya, Jatun, jangan mau benar saja. Itu, jangan mau benar saja. Try to be effective gitu. Tapi saya pikir kalau to be effective, I have to join the government. Datang ke Amerika Serikat, Suhoki, Nurholis Majid, Marsilam Simanjuntak, Syahrir, Buyung Nasution. Ya. Pada waktu itu semua, ya, termasuk terutama yang keras sekali almarhum Suhoki. Kamu jangan masuk pemerintah tuh. Ya serupa, karena mulai kelihatan oleh kita apa yang terjadi ya, di dalam transisi itu. Dan kita memerlukan, kata mereka, moral force. Kita perlu moral force tuh, bukan politik praktis. Maka harus ada dari kita yang tetap ada di luar. Ya.
demi kehidupan demokrasi di Indonesia. Jadi ini yang saya ingin sampaikan. Dan jangan lupa Fakultas Ekonomi ini adalah fakultas yang tidak pernah dipikirkan didirikan oleh Nederland. Tidak pernah. Dimulai dengan yang diperlukan untuk kulturstelsel, yaitu Fakultas Teknik, Dokter Jawa, dan Fakultas Agraria, Kedokteran Hewan. Ekonomi tidak ada. Nah, hebatnya ini, Sumitronomics itu dimulai oleh beberapa veteran dari Tentara Republik Indonesia Pelajar di Jawa Timur. Mereka itu digabung dalam Brigade 18, ya, itu di bawah kalau tidak salah Kolonel Isman pada waktu itu. Yang cerita sama saya ini Pak Suhadi. Saya pernah satu kereta api dengan mereka dari Jakarta ke Jogja, ya, dan tidak dapat kursi. Kita duduk di bordes dengan Pak Ismail. Bid, ingat nggak kita waktu grill ya? 3 hari kita nggak ada makanan, habis tengah jalan kita makan kelapa saja. Dan Suhadi bilang, makanya terkapar kan tuh alkohol. Itu cerita-cerita seperti itu. Jadi ketika kita bisa masuk ke Republik Indonesia Serikat, dengan pahit kita terima itu, tidak salah Bung Hatta. Ya, dari Hatta Economics realistis saja. Diterimalah KMB itu dengan konferensi meja bundar dengan segala persoalan yang sebagian masih kita warisi sekarang. Ya, tidak salah. Jadi kita ada 3 bagawan. Ada bagawan ekonomi konstitusional karena ikut merumuskan, ya, di dalam Undang-Undang Dasar 45 lewat perdebatan yang sengit di panitia persiapan, ya, kemerdekaan Indonesia, Bung Hatta, ya, seperti itu. Tapi ini mengapa ya mereka tiba-tiba tuh begitu piawai, ya, merumuskan apa yang mesti dilalui Indonesia ke depan pada zaman itu. Sehingga terlahirlah Hattanomics, ekonomi kerakyatan. Lahirlah, ya, Sumitronomics yang kita bahas hari ini. Lain kali kita bicara lagi. Sesudah itu saya kebetulan ikut, ya, dengan Pak Mitro, tapi juga dengan Pak Wijoyo lama, gitu, Wijoyonomics. Tapi karena dititipi oleh semua tadi itu aktivis, kamu jangan masuk pemerintah tuh, ya. Pada waktu ke Jakarta pulang tahun 69, Pak Wijoyo meyakinkan saya bahwa ini adalah once in 25 years stone. You have to take it or leave it, gitu, pakai bahasa Inggris. Sama-sama alumni Berkeley waktu itu kan, coba itu. Tapi itu dia. This is only every 25 years. We have to use it. Pakai bahasa Inggris. 5 jam 2 kali saya berdebat dengan beliau di Bappenas. Saya bilang, no, let me go. Ya, biar saya di kampus. Tapi saya tidak bilang bahwa kita perlu moral force. Supaya apa, kepakaran begawan-begawan itu tidak percuma. Apa gunanya? Hebat di bidang ekonomi tapi tidak tahu kultur, tidak tahu sosiologi, tidak tahu politik, dan tidak tahu keadaan yang nyata. Seperti itu. Jadi itu sebabnya yang Anda melihat saya kemudian muncul meskipun di kampus kan sering terlibat di dalam kegiatan-kegiatan aktivis, ya. Dan maaf kalau saya terpaksa kadang-kadang melawan rezim yang ada pada waktu itu. Bukan melawan sebetulnya. Tapi dalam demokrasi yang belum tumbuh biasa saja kita disebut lawan itu. Jadi itu dia yang ingin sampaikan, bahwa ada 3 bagawan yang merupakan keberuntungan Indonesia yang luar biasa. Kapan hari harus ada pembicaraan mengenai Hattanomics. Karena beliaulah satu-satunya yang bisa kita sebut sebagai bagawan, ya, ekonomi konstitusional. Jangan bicara yang lain, yaitu ekonomi kerakyatan
yang sampai sekarang dengan susah payah ya, masih kita coba ya, bentuk bina. Kapan hari mungkin kita bicara bahwa kalau mengikuti zaman sekarang mungkin sudah harus lebih maju pikirannya. Kedua adalah Sumitronomics yang hari ini. Ketiga adalah Wijoyanomics ya, yang saya juga ikuti ya. This is only a chance that come every 25 years, Tuan. Pakai bahasa Inggris. 5 jam 2 kali saya dibawa penas. Saya bilang, let me stay out, Pak. Ya seperti itu. Nah jadi ini yang saya ingin pengantar saya. Kita sekarang tahu kenapa disebut bagawan. Harus ada falsafahnya. Harus ada visinya, misinya. Harus tahu teori-teori mana yang dipilih. Ya. Ke metode analisa dan sebagainya. Waduh, Biro Pusat Statistik sekarang jauh berbeda dengan pada waktu saya kan itu. Sekarang saya tidak membayangkan bahwa satu hari saya akan jadi promotor dari sebuah studi tentang happiness. Ditegur saya oleh mahasiswi ini. Tidak bisa Pak, physical quality of life, index human. No. We have to start talking about happiness. Republik ini. Jadi itu yang ingin sampaikan, bahwa saya terima kasih ya untuk kesempatan ini, dan saya mengingatkan bahwa kalau sudah disebut sebagai Hathanomics, Sumitronomics, Wijoyanomics, Anda tidak bisa main duga-duga. You either know it or forget it. Baik. Karena bisa nanti Anda sesat ya, menyesatkan bangsa ini. Mohon izin. Jadi itu saya sebentar saja lah, sebentar lagi. Silakan. Saya juga tahu waktu. Jadi kalau saya perhatikan dari gambaran ini yang saya inginkan, bahwa bagawan itu memerlukan persyaratan ya, yaitu adanya aliran pemikiran yang berlangsung sampai sekarang. Penutup, saya ikut ya, pada waktu negeri ini krisis, dipanggil oleh Pak Harto kan itu. Ya, 7 tahun saya menghadapi krisis Anda. Ya, Pak Harto, Habibie, Gus Dur, Megawati. Baru tahun 2004 saya bisa melepaskan diri kan serupa itu. Dan itu semua pemikiran bagawan. Bukan hanya IMF, World Bank dan sebagainya, Washington Consensus. Itu tuduhan dari luar. Di dalam kita sangat peduli mengenai kepakaran 3 bagawan ini. Jadi kalau saya lihat dari acara hari ini, memang tidak bisa hanya 1 kali ini acara ini. Oleh karena saya ini generasi terakhir yang tahu ya kepakaran dari ketiga bagawan itu. Mohon diperhatikan ya, karena jalan masih jauh ke depan. Oke, penutup, saya kira dulu waktu mulai reformasi dan 7 tahun saya di situ untuk Presiden Soeharto, Habibie, Gus Dur, Mega ya. Saya pikir mestinya reformasi, oh jalan reformasinya. Tapi hati-hati, kenapa sidang ini penting? Karena pada saat ini reformasi, liberalisme sekarang mulai menunjukkan bakat ya, the age of ambition. Hati-hati, ini presiden di Amerika Serikat sampai tahun, ya coba bayangkan, sudah ribut dengan China. Ini adalah the age of ambition, dulu pernah kita alami ya, di zaman kolonial. Ini sedang kembali. Jadi tidak bisa ya, kalau Anda tidak mengetahui apa risiko the age of ambition ini. Anda lihat sendiri di iPad itu. Awas. Hanya ada 2 choice yang bisa keluar. Resesi atau depresi. Hanya ada itu. Ya, silakan lihat iPad Anda. Sekarang ini yang saya ada di sini nih, yang muda-muda nih, saya tantang. Kalau terjadi sekedar resesi, apa? Kalau lebih dari itu depresi, apa? Apa relevansi dari 3 mazhab itu? Ya, ini yang saya ingin sampaikan, bahwa kapitalisme sudah berakhir, sosialisme sudah berakhir. Yang muncul adalah era ambisi, nafsu zaman sekarang ini.
yang ditunjukkan tidak malu oleh negara-negara besar yang berani ya, sampai melaksanakan trade war, perang saudara berlangsung di semua global south hari ini. Kita bicara lama mengenai South North Gap, terlupakan because of ambition. Jadi ini nih, mohon Anda harus siap dengan, kalau ambition ini seperti yang kita lihat hari-hari ini menuju ke trade war, what do you want to do? Kalau itu hanya sekedar resesi, what do you want to do kalau itu depresi? Pakai pikiran-pikiran bagawan tersebut. Baik, terima kasih, dan saya betul memohon kepada semua untuk tidak berhenti di sini, tidak berhenti di sini. Antisipatif, pakai iPad Anda itu. Awas, kita sekarang memasuki the age of ambition, di mana kapitalisme, sosialisme itu habis, dicerminkan hanya oleh nafsu beberapa negara imperialis yang besar itu. Demikian, terima kasih dan sekali lagi selamat.